Serbuk adalah campuran homogen dua atau lebih obat yang diserbukkan. Karena mempunyai luas permukaan yang luas, serbuk lebih mudah terdispersi dan lebih larut daripada bentuk sediaan yang dipadatkan. Serbuk diracik dengan cara mencampurkan bahan obat satu persatu, sedikit demi sedikit, dan dimulai dari bahan obat yang jumlahnya sedikit. Dalam mencampur serbuk, hendaklah dilakukan secara cermat dan jaga agar jangan ada bagian yang menempel pada dinding mortir, terutama untuk serbuk yang berkhasiat keras dan dalam jumlah kecil. Serbuk tabur atau bedak tabur adalah serbuk ringan untuk penggunaan topikal. Dapat dikemas dalam wadah yang bagian atasnya berlubang halus untuk memudahkan penggunaan pada kulit. Umumnya harus lewat ayakan 100 mes agar tidak menimbulkan iritasi pada bagian yang peka. 1 mes sama dengan dalam setiap panjang 1 inci ada 100 lubang. Seluruh serbuk harus terayak semuanya. Yang tertinggal diayakan dihaluskan lagi sampai seluruhnya terayak. Setelah semua serbuk terayak, dicampurkan dan diaduk lagi. Jangan digunakan serbuk sebelum tercampur homogen seluruhnya. Keuntungan dari bedak tabur atau serbuk ini sendiri adalah sebagai campuran bahan obat sesuai kebutuhan. Dosis lebih tepat, lebih stabil daripada sediaan cair, memberikan disolusi lebih cepat. Kekurangan dari sediaan serbuk yaitu kurang baik untuk bahan obat yang mudah rusak atau terurai dengan adanya kelembaban atau kontak dengan udara. Bahan obat yang pahit akan lebih sukar tertutupi rasanya. Peracikannya lebih lama. Syarat bahan pembuatan serbuk sendiri yaitu bahan serbuk bersifat menyerap air. Tidak boleh digunakan pada luka terbuka dan berair karena akan mengeras. Bahan yang hidrofobik akan mencegah kehilangan air dari kulit dan tidak mengeras pada luka terbuka. Talkum atau bahan tambahan lain yang akan digunakan untuk luka terbuka harus disterilkan lebih dahulu untuk mencegah terjadinya infeksi. Bahan-bahan bedak tabur yang pertama itu bahan dasar, yang kedua bahan pengkilat gunanya untuk memberi efek mengkilat bagi atau pada pemakainya, lalu yang ketiga bahan pewarna, dan yang keempat bahan pewangi. Bahan pewangi ini memiliki syarat yang pertama tidak merangsang kulit, stabil pada media yang sedikit alkali, tidak teroksidasi, tidak mudah menguap, dan kadarnya 0,2 sampai 1%. Mengenai alat bahan dan cara kerja pengerjaan praktikum bedak tabur. Adapun alat digunakan yaitu lumpang, palu, gelas ukur, inkubator, pH meter, kaca objek, autoclave, oven, dan lain-lain. Bahan yang digunakan yaitu kalamin, ZNO, camphor, mentol, formaldehid, talkum, sediaan bedak tabur, metilen blue, aquades, kertas lakmus, amonium klorida, asam klorida, amonium tiosianat. Dan adapun cara kerja pengerjaan yaitu pertama, tahap sterilisasi. Alat-alat yang akan digunakan dan dibungkus menggunakan aluminium foil atau kertas perkamen, serta plastik dari semua sisi dari alat tersebut. Kemudian, alat-alat tersebut disterilisasi menggunakan autoclave atau oven sesuai dengan sifat dan bentuk dari alat tersebut. Alat yang berupa plastik atau karet akan disterilisasi dengan merendam di dalam larutan alkohol 70%. Sementara alat berbahan gelas disterilisasi menggunakan autoclave dan alat logam disterilisasi menggunakan oven. Sterilisasi zat kalamin, zinc oksida, paraformaldehid, dan talkum menggunakan metode sterilisasi panas kering atau menggunakan oven karena zat tersebut tahan panas. Sedangkan mentol tidak tahan panas sehingga dilakukan dengan sterilisasi menggunakan aseptis. Selanjutnya, semua alat, wadah, dan bahan yang telah melewati proses sterilisasi dimasukkan ke wide area melalui transfer box. Kemudian dilakukan penimbangan bahan. Penimbangan bahan dilakukan sesuai dengan resep yang sudah ditentukan. Selanjutnya dilakukan tahap pencampuran. Pertama, diayak ZNO dengan pengait nomor 100 lalu disisihkan. Kemudian dimasukkan paraformaldehid ke dalam lumpang dan ditetesi dengan etanol 96% sebanyak 2-3 tetes lalu dikeringkan dengan talc. Kemudian di lumpang lain dimasukkan mentol lalu ditetesi dengan etanol 96% 2-3 tetes lalu dikeringkan dengan talc. Kemudian mentol dan paraformaldehid dicampurkan lalu diteteskan dengan etanol 96%, kemudian ditambahkan dengan talc lalu digerus hingga homogen. Tambahkan ZNO yang sudah diayak tadi dan kalamin lalu digerus lagi hingga homogen. Kemudian ditambahkan sisa talc lalu digerus hingga homogen. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang telah disterilkan. Selanjutnya itu pengujian terhadap persediaan. Uji yang pertama yaitu uji organoleptis. Uji ini dilakukan dengan melakukan uji terhadap bau, warna, dan ada tidaknya
caulking selama 7 hari. Selanjutnya uji iritasi. Uji ini dilakukan dengan mengoleskan bedak pada kulit lengan bawah selama 24 jam dan diamati ada tidaknya iritasi. Selanjutnya uji homogenitas. Uji ini dilakukan dengan cara mengayak semua bedak pada pengayak nomor 100 mesh selama 30 menit. Selanjutnya itu uji sifat alir. Uji ini dilakukan menggunakan corong. Masukkan serbuk ke dalam corong yang ujungnya ditutup dengan jari, lalu ketika dibuka ujungnya dicatat waktu yang dibutuhkan oleh serbuk untuk mengalir. Selanjutnya uji luas permukaan. Uji ini dilakukan dengan cara mengencerkan 0,1 gram sediaan dengan 10 ml air. Kemudian larutan tersebut ditetesi pada kaca, lalu diamati jumlah partikel. Selanjutnya itu uji kualitatif. Uji ini dilakukan dengan cara mencampurkan 1 gram zat dengan 1 ml HCl, lalu disaring dan diamati reaksi zinc yang terbentuk. Selanjutnya uji pH. Uji ini dilakukan dengan menggunakan 10 gram serbuk sediaan yang dimasukkan dalam beker gelas 150 ml, lalu ditambahkan 900 ml air, dipanaskan lalu didinginkan hingga suhu 27 derajat Celcius, lalu diukur pH-nya. Selanjutnya itu uji kelembapan. Uji ini dilakukan dengan 5 gram bedak dimasukkan ke kurs porselen, lalu dikeringkan di oven. Kemudian dihitung berat dari sediaan ini hingga beratnya konstan. Selanjutnya uji kuantitatif. Uji ini dilakukan dengan menimbang 1,5 gram zat, lalu diekstraksi dengan 50 ml asam sulfat. Kemudian dipanaskan, lalu dicuci dengan air sampai bereaksi netral. Pada kumpulan filtrat dan air ditambahkan amonium klorid 2,5 gram, lalu didinginkan dengan titrasi dengan NaOH dengan indikator metilen jingga. Yang selanjutnya itu uji daya lekat. Uji ini dilakukan dengan 0,1 gram bedak ditaburkan di kulit, lalu diambil 5 cm kaca sebesar 5 cm pangkat 3, ditempel ke kulit yang ditaburi bedak tadi, lalu diberi beban 5 gram di atasnya, kemudian ditimbang bobot dari kaca tersebut. Selanjutnya itu uji sterilitas. Uji ini dilakukan dengan menginokulasikan bedak ke dalam media Na, lalu diinkubasi selama 14 hari, kemudian diamati pertumbuhan mikroba di dalamnya. Yang terakhir itu uji kebocoran. Uji dilakukan dengan cara memasukkan air sebanyak 3/4 dari bejana, lalu ditetesi dengan metilen glus 1%, lalu ke dalamnya dicelupkan sediaan selama 30 menit. Diamati perubahan warna dari sediaan dalam bejana tersebut. Data hasil pengamatan pada praktikum bedak tabur. Yang pertama, pengujian organoleptis. Didapatkan hasil warna putih, tidak berbau dan tekstur yang halus. Keterangan tersebut memenuhi syarat. Yang kedua, pengujian homogenitas, tidak ada partikel asing dan warna seragam, memenuhi syarat. Yang ketiga, iritasi kulit, tidak ada iritasi. Syaratnya adalah tidak terdapat iritasi pada kulit setelah pemakaian 24 jam, memenuhi syarat. Keempat, sifat alir. 10 gram serbuk melewati corong dalam waktu 8 detik. Syaratnya adalah 10 gram per detik. Jadi keterangannya memenuhi syarat. Luas permukaan 100% serbuk tidak jatuh. Syaratnya 70% serbuk tidak jatuh. Keterangan syarat memenuhi. Keenam, pengemas. Tidak ada perubahan warna pada sediaan. Syaratnya tidak ada perubahan warna pada sediaan. Keterangan memenuhi syarat. Uji kualitatif. A. Menunjukkan reaksi zinc. B. Terjadi warna kemerahan. Syarat menunjukkan reaksi zinc. B. Terjadi warna kemerahan. Keterangan memenuhi syarat. Uji kuantitatif 95%. Syarat 90-110%. Keterangan memenuhi syarat. Sterilisasi. Hasil yang didapat tidak ada koloni yang terbentuk. Syarat tidak ada koloni yang terbentuk. Keterangan memenuhi syarat. Uji pH. Hasil 5,0. Syarat sesuai pH kulit rentang 4,6 sampai 6,5. Keterangannya memenuhi syarat. Kelembapan. Hasil yang didapat adalah 9%. Syaratnya adalah uji kelembapan adalah kurang lebih 10%. Keterangannya memenuhi syarat. Yang terakhir, daya lekat. Hasil didapat 0,072 gram. Syaratnya bobot rata-rata bedak tabur menempel pada kaca objek kurang lebih 0,050 gram. Hasil yang didapat atau keterangannya adalah memenuhi syarat. Perkenalkan, nama saya Liliatrix Leone Fraser dengan NIM 0806 198182 3130 dari kelas praktikum steril C dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari praktikum kali ini, yaitu praktikum mengenai bedak tabur. Kesimpulannya,
Bedak tabur adalah suatu sediaan topikal yang digunakan untuk penggunaan luar, biasanya untuk kulit pada bayi maupun orang dewasa. Dalam proses pembuatannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sehingga digolongkan sebagai sediaan steril. Fungsi bedak tabur adalah untuk mengatasi masalah kulit akibat bakteri maupun mikroorganisme lainnya yang menyebabkan terjadinya luka atau edemi pada kulit.